Selamat siang semuanya. Siang, Bang. Sehat-sehat semuanya kan ya? Alhamdulillah sehat. Oh, ini banyak lagi pilek sekarang di minggu kedua. Oke. Sekarang masuk di pertemuan kedua sesi konseling kelompok ya. Ya. Di minggu sebelumnya kita sudah saling mengenal satu sama lain, nggak lupa kan satu sama lain? Enggak. Oke, sebelumnya di minggu sebelumnya apa pernah ketemuan satu sama lain, saling sapa mungkin? Maksudnya sebelum konseling ini? Ya, mungkin udah pernah main, jajan main kemana? Loh, sudah dong, kita nongkrong deh. Oke, nonton ya. Oke. Oke. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas permasalahannya siapa yang nanti yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Oke. Dan jadi kalian nanti bercerita secara singkat saja ya, jangan panjang-panjang, jangan panjang kali lebar tentang permasalahan kalian di situ satu-satu pokoknya. Nah setelah itu nanti kita sepakati dulu punyanya siapa yang akan dibahas, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Oke, siapa dulu nih yang mau speaking, mau berbicara? Saya dulu, Pak. Oke, silakan Mas Arya. Jadi saya itu punya permasalahan terkait salah satu mata pelajaran di sekolah, Pak. Nah, di mata pelajaran ini itu mata pelajaran matematika. Nah, saya itu rasa apa ya, Pak? Susah buat mempelajari pelajarannya gitu, Pak. Gitu ya. Iya sih. Cara matematika kadang bukan mayoritas ya. Ya beberapa banyak orang itu sulit untuk mempelajari matematika juga ya. Oke. Terus dari Mas Arya seperti itu. Ya. Oke. Terus selanjutnya siapa nih? Saya, Pak. Oke, apa silakan. Kalau saya sendiri itu kayak susah ya bagi antara mengerjakan tugas sama di minggu pertemuan sebelumnya kan saya juga udah bilang ikut ekstra gitu, jadi kayak bingung bagi waktu antara itu, apalagi kalau misalnya di ekstra itu ada lagi padat-padatnya. Lagi padat-padatnya, terus memicu mbaknya jadi kayak apa ya, beban banget gitu dalam pembelajaran seperti itu. Oke, selanjutnya nih dari kalian berdua siapa ini? Oke, Mas Rizky. Kalau dari saya sendiri sih hampir sama seperti Bang Nova, Pak. Bedanya kalau di saya ini kalau udah ngebantu orang tua saya di warkop itu kayak tugas-tugas itu lupa, Pak, nggak tak kerjakan gitu. Padahal udah mepet deadline. Jadi bantu orang tua di warkop. Iya betul, Pak. Itu pas walaupun sepi juga kadang keteteran. Iya. Pas sepi juga enggak pas ramenya doang, berarti pas rame juga kadang keteteran, mengalami berat banget ngerjain tugas juga gitu. Iya, Pak, betul. Kalau Fitri? Kalau saya kan ini Pak, lebih capek belajarnya itu karena kan sekolah kan setiap hari udah belajar, terus berhubung kita kelas 12 mau lulus, jadi saya itu juga ikut bimbel di luar, sama sekolah kan juga ada bimbel, jadi cukup melelahkan. Mbak Fitri ini ikut selain pelajaran sekolah juga ikut bimbel yang ada di sekolah, juga ikut bimbel di luar. Itu yang membuat Mbak Fitri sehingga sangat terbebani
terbebani sekali ya kalau benar-benar lagi pusing banget sampai gitu rasanya ya. Oke, semuanya sudah berbicara tentang permasalahannya. Selanjutnya mau punyanya siapa dulu nih yang dibicarakan? Kira-kira punyanya Mbak Fitri kah, punyanya Mbak Nova kah, punyanya Mas Rizky kah, atau mungkin punyanya Mas Arya? Kalau saya pilih Mbak Fitri dulu, Pak. Kenapa? Karena kan kebetulan Mbak Fitri masalahnya sedikit aja, karena juga mau lulus 12 nanti. Nah, dia juga punya masalah terkait bimbingannya, jadi itu diselesaikan. Oke, itu kalian bertiga gimana Pak? Kalau saya sih sama ya Pak, sama kayak yang dibicarakan sama saya. Sama juga Iya. rasanya. Mas Rizky? Sama Pak, seperti Mbak Nova dan Mas Arya. Oke. Berhubung bertiganya sama semua, tinggal satu, ini ku serahkan kepada Mbak Fitri untuk keputusannya gimana. Dari Mbak Fitri mau membahas permasalahannya sendiri atau mungkin ada alasan lain yang memperkuat untuk membahas permasalahannya dari teman-teman terlebih dahulu. Kalau saya sih gak apa ya Pak, permasalahan saya sendiri yang duluannya diselesaikan, karena kan juga saya butuh untuk diselesaikan secepatnya gitu. Oke, jadi gak apa-apa ya ini kalau diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya dari Mbak Fitri ya. Oke, kalau begitu itu kan tadi cerita singkatnya kan Mbak Fitri mengalami stres berlebihan karena ya tadi padatnya aktivitas yang dari akademiknya Mbak Fitri ya, yang mana di situ habis sekolah kemudian lanjut ke bimbel yang ada di sekolah, kemudian pulangnya itu masih bimbel lagi atau ibaratnya les kan, les di luar seperti itu, terus capek banget seperti itu kan ya. Oke, nah ini kalau boleh ceritakan secara lengkapnya itu bagaimana Mbak Fitri? Jadi Pak, kan sekolah kita kan ada bimbel rutinan ya, walaupun nggak setiap hari. Ya, Nah, aku itu juga kan dari awal itu udah ada niatan buat kuliah gitu loh. Jadi aku ambil bimbel di luar juga, kayak gitu. Nah, bimbel di luar itu bukan bimbel yang pelajaran sekolah setiap hari gitu loh, cuma pelajaran yang buat SNBT ya, kayak ya wes kayak Indonesia segala macam gitu. Jadi nggak cuma pelajaran. cuma 3 pelajaran aja berarti? Iya biasanya 3 atau 4? 4 sama bahasa Inggris. 4 ya berarti, oke. Nah itu terus ini jadi kan di sekolah kadang juga dapat tugas kan. Nah malam pulang sekolah itu kadang itu juga masih lanjut bimbel. Jadi yang ngerjain tugas ya bimbel, jadi kayak capek banget gitu loh Pak. Nah kalau sedangkan saya capek itu tuh saya lebih apa ya, kayak emosinya itu Meluap-luap. lebih gampang sensi, terus kayak gimana ya, kayak ya mengabaikan tugas juga sih kadang-kadang, kayak lebih milih main HP gitu. Oke. Kejadian ini tuh Mbak Fitri alami itu sejak kapan? Kejadian ini saya alami sejak ikut bimbel di luar ini, akhir bulan awal tahun ini, bulan Februari itu saya udah mulai ikut bimbel kan, jadi tugasnya makin banyak. Jadi kejadian ini yang buat Mbak Fitri sangat-sangat tertekan banget ini ketika udah mulai ikut les yang di luar itu ya, yang mau ya
karena mau menyiapkan untuk SNBT itu tadi. Dari ceritanya Mbak Fitri tadi, perilaku apa yang ingin Mbak Fitri rubah? Berapa ini ya yang Maaf, dari yang Mbak Fitri tertekan banget tadi, ya dampaknya dari perilakunya tadi ada nggak? Yang ya kan Mbak Fitri tertekan banget nih sehingga emosi. Lah emosinya ini berupa apa? Oke. Nah kalau emosi itu biasanya marah-marah sih, kadang kalau capek banget tuh biasanya suka banding-banding barang, bom-bom barang gitu. Terus ya sama itu sih kayak gitu. Terus mengabaikan tugas juga seperti itu. Berarti ketika di situ Mbak Fitri mengalami hal tersebut, Mbak Fitri sampai banting-banting barang gitu. Dari situ berarti perilaku apa yang ingin Mbak Fitri rubah? Ya itu Pak, pengen apa kayak merubah ini loh cara saya mengelola emosi itu, terus kayak lebih Biar nggak sampai banting-banting lagi gitu ya. terus biar nggak capek belajar tadi, biar tugasnya itu juga dikerjain gitu loh, mendapatkan tugas daripada main HP. Dari kalau segi dari teman-teman atau baik itu dari keluarga juga, itu pandangannya mereka itu bagaimana? Kalau teman-teman sih, Mengetahui Mbak Fitri seperti ini. kalau dari teman-teman kelas maupun bimbel gak ada yang tahu ya kayak sebenarnya. Biasanya lebih ke orang tua saya, karena kan posisinya kalau udah capek itu pasti lagi di rumah, jadi kayak mereka ngajak ngobrol atau enggak nyuruh sesuatu itu saya tuh pasti marah gitu. Kadang habis pulang bimbel itu juga langsung masuk kamar gitu. Terus reaksi orang tuanya Mbak Fitri ini gimana mengetahui hal tersebut? Si orang tua saya ya gimana kayak ya Dibiarin kah atau dikasih kayak masukan kah atau gimana gitu? lebih ke dibiarin sih Kak, karena kan mereka nggak tahu penyebab saya marah-marah itu kenapa, karena saya juga nggak pernah cerita. Terus mereka juga kayak ya wes menganggap itu ya biasa aja. Gini, kalau dari teman-teman yang lain, apa ada yang mungkin sekilas pernah mengalami hal yang serupa dari kejadian Mbak Fitri? Ada nggak? Kalau saya sih nggak ada. Kalau saya sedang marah itu saya lebih milih diam. Saya lebih demen gitu Pak. Daripada banding-banding barang kan rugi kan Pak. Kalau barang kita banding-banding sendiri gitu. Ya biasa. Ini saya diam aja. Aplikasinya ya dengan cara mungkin olahraga gitu, mungkin aktivitas yang lebih baik. Berarti bagaimana Pak? Silakan. Kalau diri sendiri kan marah dari Mbak Fitri ini kan dari lelahnya ya. Mungkin kalau saya sendiri kalau lelah itu nggak sampai ya pernah marah tapi nggak sampai segitunya sih. Mungkin dialihkan lelahnya itu kayak mungkin nenangin diri terlebih dahulu, mungkin bisa dengerin musik atau baca yang intinya yang disukai lah buat ngembaliin Kegiatan yang disukai. biar nggak semakin amarah banget gitu. Kalau dari Mas Rizky, Kalau dari saya sendiri sih, kalau lagi marah ini Pak, saya biasanya langsung tidur Pak. tidur Iya, bisa itu. bisa. Kan sambil nangis gitu Unik, Pak. ya? Iya. Oh kan Kepala berarti panas. kalau nggak gitu
waktu marah terus dia itu nangis terus tiba-tiba tuh udah Ketiduran, nangis, ketiduran. mungkin Lebih ya aman gitu sih Pak, kalau saya sih Pak. Tapi nggak terbawa mimpi itu nanti. Enggak, aman Pak. Aman ya. Iya aman. Unik ya. Oke, kalau dari Mbak Fitri sendiri, kan dari teman-teman juga kalau mengalami hal serupa yang plek-ketiplek nggak ada. Kelemahannya dari Mbak Fitri itu apa? Kelemahan saya. Iya. Ya itu tadi susah mengontrol emosi tadi. Terus itu sih. Oke. Kelemahannya tadi, kalau kelebihannya kalau gitu. Kalau kelebihan saya ya itu tadi Pak. Kalau kelebihan saya ya itu tadi Pak, kayak apa ya, kalau saya punya keinginan sesuatu itu saya pasti berusaha untuk mendapatkan itu. Kalau ingin sesuatu benar-benar kewajar gitu ya. Iya, Oke. apalagi kalau suka cowok. Hmm. Jadi kalau kan ada tambah curhat nih ya. Kan biasanya ada beberapa orang kalau suka seseorang itu pasti kayak diam-diam lah, jaim kan. Kalau saya itu beda. Kalau saya suka sama dia itu gimana caranya dia tuh tahu kalau saya itu hidup di dunia ini. Oke, siap. Kan Pak. Lanjut ya. Kok menyimpang sekali pembahasannya. Apa yang menjadi hambatan? Hambatan itu mau kelemahan sih. Iya, cuma kan aku tak mau kelemahan diriku. Itu hambatan kayak gitu. Oke. Terus motivasi dari Mbak Fitri sendiri itu gimana? Motivasi dalam hal apa Pak? Ya, motivasi Mbak Fitri gabung ke kelompok ini ya menyelesaikan masalah ini apa? iya seperti itu. Motivasinya apa? Kok motivasi gabung dalam kelompok Nggak ini? mesti motivasi Motivasi dia menyelesaikan juga. masalah ini. Masalah itu mama. Nah, ayo karena Namanya Terus motivasi Mbak Fitri untuk ingin banget menyelesaikan permasalahan ini tuh apa kalau tak boleh tahu? karena cukup mengganggu keseharian saya ya Pak, apalagi kan saya juga harus tetap menjalankan bimbel itu tadi karena di sini kan kita SNBT kayak gitu. Jadi gitu sih, saya maunya bisa mengontrol emosi sama biar memprioritaskan tugas itu tadi. Bisa saya ambil sedikit kesimpulan ya dari Mbak Fitri tadi. Itu mengalami tekanan akademik yang di situ padatnya jadwal karena kan pagi sekolah, kemudian habis sekolah ada bimbel di sekolah, kemudian habis bimbel pulang masih ada les lagi ya di situ. Kemudian pada saat tekanan itu benar-benar mempengaruhi itu Mbak Fitri mengalami yang emosi yang berlebihan ya, yang berlebihan sampai bahkan di situ marah-marah nggak jelas, banting-banting barang ya, yang sampai menghiraukan semuanya, menghiraukan tugas-tugas rumah juga gitu kan, tugas-tugas rumah, tugas-tugas sekolah juga seperti itu kan ya. Oke, kemudian dari tujuannya Mbak Fitri ya, kemudian untuk tujuannya Mbak Fitri dalam mau mengubahnya ini seperti apa? Perubahan yang saya inginkan itu Pak ya. Jadi saya ingin lebih bisa kayak mengontrol emosi itu tadi karena akhirnya ini cukup mengganggu keseharian saya ya. Jadi saya malah makin capek kayak gitu. Bener yang dibilang siapa Mas Arya tadi kalau nggak salah lebih baik silent treatment itu kan. Itu biasanya kalau silent treatment itu udah capek banget sih, udah langsung udah silent treatment. Jadi
meluapkan emosi itu kayak malah membuat capek, tapi saya untuk mengontrolnya itu gimana ya? Masih belum tahu caranya gitu Pak. Tujuannya Mbak Fitri tadi, menurut Mbak Fitri sendiri realistis enggak pribadinya Mbak Fitri? Realistis sih Pak, karena kan seperti yang saya bilang tadi, saya kalau ingin sesuatu itu pasti akan saya lakuin sampai itu bisa gitu. Cuma cara apa ya, kayak cara melakukannya itu saya yang masih belum tahu. Jadi menurut Mbak Fitri, dengan tujuannya Mbak Fitri tadi realistis dengan pribadinya Mbak Fitri ya untuk melakukan perubahan itu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana ini? Merasa sudah realistis atau masih ada yang ganjel atau gimana gitu? Sudah sih Pak. Sudah. Oke. Dari kalian berdua mungkin ada yang ditambahi atau gimana? Mungkin kan yang memicu amarahnya Mbak Fitri ini kan karena kelelahannya kan, karena nggak bisa bagi waktu ya, dari sekolah terus bersekolah terus bertambah lagi sama les. apalagi ya nanti kalau misalnya tugasnya jadi satu kayak berbarengan, mungkin ya bisa mengatur kayak jadwal kecil kayak tulis kayak mau dikerjakan itu mana dulu yang urgent itu mana, ya semuanya urgent sih, tapi yang benar-benar urgent itu yang mana kayak ada list. Jadi kalau misalnya satu sekolah udah dikerjain dijantang, terus apalagi bimbel yang di luar itu dijantang kayak gitu sih, mungkin itu ada tambahan sedikit bisa mengatur dirinya. Itu ya. Kalau Mas Rizky? Kalau dari saya sama seperti yang dibilang Pak Novel tadi Pak. Sama juga. Iya. Kita kembali lagi ke Mbak Fitri. Sebelumnya Mbak Fitri sudah ada cara belum untuk mengatasi hal tersebut? Belum Ada. iya. Pokoknya saya kalau capean kan lebih melampiaskan emosinya dari sekarang. Oke. Oke, kalau gitu di sini kan ada, saya akan kasihkan sebuah teknik ya di sini yang namanya ya kontrak perilaku ya, seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengetahui apa itu tentang kontrak perilaku? Kalau saya sendiri Belum Pak. Ya, oke. Sedikit saya jelaskan. Jadi kontrak perilaku ini di sini nanti dari kalian ini akan membuat sebuah perjanjian di sini. Kalian di situ tulis permasalahannya apa, kemudian tujuan perubahan perilakunya tadi apa, dan sasaran perilaku baru yang ditetapkan itu nanti apa, kemudian tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, itu apa? Tindakan ini juga nantinya yang memilih juga dari kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi tindakannya nggak usah yang berat-berat terlebih dahulu lah. Mungkin dari saran dari Mbak Nova tadi bisa digunakan juga, tapi ya tergantung nanti dari si misal ini bahas dari Mbak Fitri ya, tergantung Mbak Fitrinya mau pakai yang mana dulu, yang mudah lah ibaratnya untuk dilakukan itu ya. Kemudian di situ juga nanti yang terakhir ada yang namanya konsekuensi ya. Nanti di situ ketika berhasil nanti akan mendapatkan apa, kalau gagal juga akan mendapatkan sanksi apa, seperti itu ya. Tapi juga ini dari
kalian sendiri yang menetapkan, dari Mbak Fitri sendiri nanti yang menetapkan, seperti itu ya, bisa dipahami. Bisa. Oke, kalau begitu saya buatkan dulu. Mbak Fitri, jadi masalah yang dihadapi dari Mbak Fitri tadi apa? Silakan cara singkat saja di situ dituliskan. Oke, sudah. Sekarang ke sasaran perilaku yang diinginkan dari Mbak Fitri. Perilaku yang ingin aku lakukan itu kan. Ya, kedepannya mau bagaimana membawa permasalahan ini jadi seperti apa? Oke, selanjutnya masuk di tindakan yang akan dilakukan. Mau pakai yang gimana nih? Cari yang menurut Mbak Fitri yang ringan pokoknya. Pakai yang saran dari teman-teman tadi aja, yang buat jadwal dulu itu sih. Oke. Mungkin ada cara lain selain cara tersebut? Sama yang dengerin musik itu tadi Pak, biar bisa. Oh ya, oke, siap. Dengerin musik ya ketika lagi emosi. Oke, kemudian masuk di konsekuensinya atau di ya punishment lah. Ini mau yang baik dulu, mau yang berhasil dulu atau yang gagal dulu? Yang berhasil dulu. Berhasil dulu, oke, yang berhasil. Terserah saya kan? Ya terserah, mau apa ini sembarang, bebas. Bebas. Pokoknya sampean mampu lah di situ, jangan yang terlalu excited gitu ya, memberatkan nantinya. Milo dinosaurusnya kan yang ukuran large. Milo dinosaurus. wow. Ya boleh lah, oke, siap. Milo dinosaurus Bebas kan? ya. Ya di situ buat penyemangat. Oke. Itu yang berhasil, kalau yang gagal sekarang Enggak sekali. nggak scroll TikTok. Enggak. Bener nih nggak scroll TikTok nih. Enggak nonton YouTube, enggak nonton tadi Omara. Oke, biasanya nonton nggak? Biasanya nggak nonton. Saya Sama aja selalu, lah. saya ini wawak nomor 1. Oke, nggak nonton di YouTube Nadia Umara Selama kan nggak nonton, berarti kan ada jenjang waktunya. selama seminggu, 2 minggu wis 2 kali penayangan video. Oke, siap, 2 minggu. Oke, akan dibaca dari tujuan sampai konsekuensi. Tujuan perubahan perilaku ini, saya ingin merubah perilaku saya yang memberatkan itu tadi. Terus sasaran perilaku ya lebih bisa mengontrol emosi. Terus tindakan akan dilakukan membuat jadwal, memprioritaskan dulu mana yang harus dikerjakan, sama mendengarkan musik kalau moodnya udah jelek. Konsekuensinya kalau saya bisa melakukan itu, saya akan membeli Milo dinosaurus. Kalau nggak bisa melakukan itu, nggak nonton YouTube Nadia Umara dengan penayangan. Bisa dilakukan ya Mbak? Bisa. Mulai dari kapan ini kira-kira? Mulai dari nanti mungkin. Oke, nanti ya. Besok. Kenapa kok besok? Besok jadwalnya ini bimbel. Oh gitu ya. Oke, siap. Berarti mulai besok ya. Ya. Lakukan ya. Iya. Siap. Ini mulai besok dilakukan. Iya. Ini dilakukan setiap hari berarti ya. Oh iya, kan ngatur waktu Ya. ngerjain tugas dulu ya. Setiap hari dilakukan berarti ya. Iya. Oke. Baiklah kalau begitu. Semoga Mbak Fitri di sini bisa konsisten melakukan ini yang sudah direncanakan dengan setiap hari, nantinya konsisten melakukan ini ya Mbak Fitri ya, dan juga bisa akhirnya nanti bisa berubah perilakunya Mbak Fitri seperti itu ya.
Sekian pertemuan konseling kelompok pada hari ini. Kita akan bertemu di sesi berikutnya di Jumat depan ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.